Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Desi Suyatno dapat kembali menemani aktivitas Anda dalam program Tajam Dialog. Pemirsa, tahun baru 2020 akan segera tiba. Namun sebagian besar dari masyarakat tengah dihebohkan oleh keputusan pemerintah di awal tahun 2020 mendatang untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menanggapi dan untuk mengklarifikasi perihal tersebut, kali ini saya sedang berada di kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember, di mana kantor ini membawahi dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Langsung saja kita sapa Bapak Anto Kalina Sari Ferdiana, di mana beliau selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember. Halo Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Mbak Desi gimana? Luar biasa, sehat selalu ya Bapak ya? Alhamdulillah, Mbak Desi sehat juga. Sehat. Kalau sakit jangan lupa gunakan kartu KIS. Luar biasa. Dan jangan lupa membayar iuran juga. Siap. Nah ini Bapak, sebelum kita memasuki dialog pembicaraan kita pada hari ini, mungkin bisa disapa terlebih dahulu pemirsa setia Jember 1 TV. Apa kabar para pemirsa Jember 1 TV dimanapun berada, semoga selalu dalam kondisi sehat selalu. Nah Bapak, sebelum kita memasuki topik pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, mungkin di luar sana masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti mengenai BPJS Kesehatan ya Bapak ya, dari awal mula berdiri, landasan hukum dan program apa saja yang dimiliki. Betul. Jadi para pemirsa Jember TV dimanapun berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi, berdialog bersama di dalam acara, khususnya ini kita akan membicarakan terkait dengan iuran ya dan BPJS Kesehatan. Jadi para pemirsa Jember 1 TV sekalian, bahwa BPJS Kesehatan itu adalah lembaga penyelenggara jaminan kesehatan. Jadi mungkin saya akan cerita dahulu bagaimana prosesnya jaminan kesehatan ini bisa hadir di Indonesia. Jadi sebenarnya sejarahnya sudah lama, sejak tahun 1969. Jadi pada waktu itu Menteri Kesehatan Profesor Dr. G.A. Sewabesi pernah mempunyai cita-cita bahwa suatu saat kita Indonesia ini memiliki jaminan kesehatan yang bisa melindungi seluruh masyarakat, yang pada waktu itu beliau sebut asuransi kesehatan semesta. Nah, untuk mendukung cita-cita Profesor Dr. G.A. Sewabesi tersebut, maka dibentuklah suatu lembaga yang disebut dengan BPDPK. Jadi BPDPK itu adalah Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan. Nah, yang menjadi peserta pada waktu itu adalah para pegawai negeri dan juga keluarga beserta pensiunan. Nah, setelah BPDPK kemudian menjadi Perummusada Bakti dan kemudian berubah menjadi PT Askes di tahun 1992. Nah, pada waktu itu di masyarakat dan juga di DPR ada desakan untuk bagaimana jaminan kesehatan ini bisa melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bukan hanya pegawai negeri dan keluarganya saja dan juga para pensiunan pegawai negeri. Nah, dengan perjuangan panjang akhirnya keluarlah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004. Jadi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana di situ disebutkan bahwa ada 5 jaminan sosial yang dikelola oleh negara, yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan, hari tua, pensiun serta kematian. Nah, untuk mengelola kelima jaminan sosial ini tentunya dibutuhkan sebuah lembaga. Nah, disinilah lahir Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011. Jadi perjalanannya panjang sekali dari tahun 2004 sampai 2011. Keluar Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa ada 2 lembaga penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan yang pertama yang menangani jaminan kesehatan, kemudian 4 jaminan sosial lainnya itu dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dengan adanya undang-undang tersebut, PT Askes Persero yang tadinya mengelola jaminan kesehatan untuk PNS beserta keluarga beserta pensiunan berubah menjadi BPJS Kesehatan. Kapan beroperasinya? Itu per 1 Januari 2014. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 beroperasinya per 1 Januari 2014. Nah, pada waktu 1 Januari 2014 inilah terjadi perubahan, semua sistem jaminan kesehatan yang ada di Indonesia ini diintegrasikan ke dalam sistem jaminan sosial nasional kesehatan. Ya, jadi misalnya ada daerah-daerah yang mengelola jaminan kesehatannya sendiri diintegrasikan, kemudian yang PNS yang tadinya dikelola oleh PT Askes dilebur ke BPJS Kesehatan, termasuk juga
untuk pekerja yang tadinya dikelola oleh Jamsostek itu diserahkan jaminan kesehatannya ke BPJS Kesehatan. Jadi di sini nama programnya disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN singkatannya. Kemudian penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan. Mungkin yang paling terkenal adalah sebenarnya BPJS Kesehatan dibandingkan nama programnya Jaminan Kesehatan Nasional. Seperti hampir sama sebenarnya dengan KB ya. KB nama programnya dan penyelenggaranya adalah BKKBN. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Kita ketahui bahwa BPJS Kesehatan Cabang Jember ini mencakup dua wilayah, yakni wilayah Kabupaten Lumajang dan Jember. Betul. Nah, untuk Jember sendiri Bapak, berapa jumlah data masyarakat yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan? Baik, jadi untuk Kabupaten Jember, jadi kepesertaan program jaminan kesehatan ini sebenarnya terbagi menjadi dua segmen ya. Yang pertama adalah segmen penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran ini artinya iurannya yang dibayarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah melalui APBD. Kemudian segmen yang kedua adalah bukan penerima bantuan iuran. Nah, di sini ada pekerja penerima upah, kemudian peserta mandiri dan bukan pekerja. Nah, dari 5 jenis kepesertaan ini totalnya di Kabupaten Jember itu sudah mencapai 1,5 juta. Jadi kalau jumlah penduduk itu 2,5 juta, itu ada kurang lebih hampir 60%. 60% sekarang sudah mempunyai jaminan kesehatan. Kalau kita lihat dari komposisinya, 60% dari 1,5 juta tadi adalah kepesertaannya penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat atau PBI APBN. Jadi setiap bulan mereka iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui APBN. Kemudian yang 13% itu adalah penerima bantuan iuran pemerintah daerah yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya 13% lagi adalah pekerja penerima upah. Dan kemudian 13% peserta mandiri dan sisanya adalah bukan pekerja. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya kurang lebih 73% itu iuran dibayarkan oleh pemerintah yang menanggung, baik pemerintah pusat sebesar 60% jumlah kepesertaan tadi, kemudian yang 13% yang peserta penerima bantuan iuran. Jadi kalau 60% di sini sekitar 900.000 itu. Ya, kemudian yang 180.000 oleh pemerintah daerah, jumlah peserta yang ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu. Baik, berjalan mulai tahun 2014 hingga saat ini. Hingga saat ini. Bagaimana fluktuasi kepesertaan masyarakat Jember terhadap BPJS Kesehatan setiap tahunnya, Bapak? Jadi memang setiap tahun kita mengalami dinamika ya, artinya ada peserta yang bertambah maupun berkurang ya, intinya. Namun setiap tahun kita akan mengalami proses penambahan karena seiring tadi program jaminan kesehatan ini semakin dikenal oleh masyarakat dan masyarakat juga semakin banyak mendaftar. Tentunya di sini komponen yang terbesar yang mendaftarkan itu memang dari pemerintah daerah maupun pusat, kemudian dari perusahaan ya, karena memang ada kewajiban dari pemberi kerja itu mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya. Inilah yang menyebabkan kepesertaan program jaminan ini akan semakin membesar karena ada fungsi dari pemerintah, kemudian dari pemberi kerja yang mendaftarkan, kemudian selain itu adalah dari masyarakat yang mulai sadar untuk melakukan pendaftaran. Iya. Baik, dari total 2,5 masyarakat Jember, baru terdaftar 1,5 juta jiwa ya Bapak. Masih ada sisa sekitar 1 juta jiwa yang masih belum terdaftar. Ini bagaimana upaya dari BPJS sendiri untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat? Betul. Jadi kita melaksanakan sosialisasi ya, kita juga turun sampai dengan ke kecamatan dan desa, membuka kanal-kanal pendaftaran juga di acara-acara misalnya di Car Free Day ya. Kita buka kanal pendaftaran itu untuk yang kepesertaan mandiri, kita himbau melalui sosialisasi, dan juga seperti pada hari ini kita juga menghimbau masyarakat yang belum melakukan pendaftaran silakan untuk melakukan pendaftaran untuk peserta mandiri. Kemudian untuk yang segmen pekerja tentunya kita melakukan pemeriksaan kepatuhan bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perizinan, karena memang secara regulasi dalam proses pemeriksaan kepatuhan ini, jadi ada kepatuhan dalam hal pemberi kerja ini kita harus melibatkan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perizinan. Dan di sini tentunya melalui sosialisasi bersama Dinas Tenaga Kerja dan juga dari pihak kejaksaan juga, pemberi kerja itu bisa mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya patuh dalam hal pendaftaran. Kemudian untuk memperluas segmen kepesertaan penerima bantuan iuran, tentunya
kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang tentunya setiap tahun memberikan tambahan kepesertaan untuk penerima bantuan iuran. Baik, dari beberapa program tersebut Bapak, adakah yang menjadi program unggulan dari BPJS Kesehatan Cabang Jember? Ya, tentunya kita melaksanakan upaya untuk melakukan sosialisasi yang di daerah, di kecamatan, di desa-desa, itu merupakan sebuah program unggulan juga bagi kita, bagaimana kita menyadarkan masyarakat, dan juga kita menggandeng kader JKN. Jadi ada masyarakat setempat yang kita ajak untuk kerjasama untuk sosialisasi yang disebut dengan kader JKN. Nah, di sini kader JKN ini juga memberikan informasi kepada masyarakat, mendorong agar juga ikut melakukan pendaftaran seperti itu. Baik, jika kita tadi sudah berbicara mengenai kepesertaan ini. Betul. Ya Bapak ya. Nah, kali ini kita beranjak ke bagaimana keadaan mitra BPJS Kabupaten Jember dari fasilitas kesehatan. Ada berapa Bapak? Jadi untuk mitra fasilitas kesehatan, jadi untuk memberikan pelayanan kepada peserta, kita bekerja sama dengan mitra fasilitas kesehatan, dalam hal ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam hal ini kita bekerja sama dengan puskesmas, kemudian juga dokter praktek mandiri dan dokter gigi serta klinik. Itu jumlahnya 135 untuk di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian untuk fasilitas kesehatan rujukan ini adalah di rumah sakit. Alhamdulillah di seluruh Kabupaten Jember ini 11 rumah sakit sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seperti itu. Sudah sangat memumpuni dengan kepesertaan itu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, ini Bapak, pada tahun 2020 yang sedang hangat diperbincangkan bahwa pemerintah pusat akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, jadi sebenarnya ini bahasanya adalah penyesuaian iuran, karena memang di dalam regulasi itu, di dalam peraturan presiden, iuran jaminan kesehatan ini ditinjau sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Jadi sebenarnya terakhir itu penyesuaian iuran itu adalah di tahun 2016 ya. Pada waktu itu dengan dikeluarkannya Perpres nomor 19 tahun 2016. Nah, sepanjang sesudah itu belum ada dilakukan penyesuaian iuran. Kenapa perlu dilakukan penyesuaian iuran? Pada prinsipnya adalah ini memang terjadi ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dengan pembiayaan biaya pelayanan kesehatan. Jadi ada ketimpangan. Ya, seperti kita ketahui bahwa kondisi saat ini memang kita di BPJS Kesehatan dalam hal pembiayaan mengalami kendala, khususnya di rumah sakit kita mempunyai istilahnya banyak kewajiban pembayaran yang belum terselesaikan. Nah, itu harapannya dengan adanya dikeluarkannya peraturan presiden nomor 82 tahun 2019 ini, pembayaran kewajiban pembayaran kepada rumah sakit itu bisa menjadi lancar. Nah, ini sejarahnya bahwa memang sejak jaminan kesehatan nasional itu diluncurkan di tahun 2014, besaran iuran yang ditetapkan oleh pemerintah itu masih di bawah dari perhitungan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Jadi ada lembaga khusus yang di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang disebut dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dewan Jaminan Sosial Nasional ini yang melakukan review tentang kebijakan dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Salah satu kebijakan yang dilakukan review adalah tentang besaran iuran. Nah, dari hasil perhitungan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, memang iuran yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat berjalannya program jaminan kesehatan nasional ini belum sesuai dengan hitung-hitungan yang ada dalam Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kita ambil contoh di tahun 2015 pada waktu itu, untuk iuran di kelas 3 itu adalah sebesar 19.000 untuk penerima bantuan iuran. Sebenarnya yang paling ideal adalah 36.000 dengan manfaat yang besar ya, dari jaminan kesehatan ini manfaatnya mulai dari sakit yang ringan sampai misalnya harus kemoterapi, kemudian cuci darah yang per bulannya mungkin bisa menghabiskan berpuluh juta. Nah, itu sebenarnya idealnya adalah 36.000. Nah, kemudian untuk di kelas 3 ya pada waktu itu adalah 25.500. Padahal hitung-hitungan dari DJSN adalah 51.000. Nah, kemudian untuk yang kelas 2 itu adalah 63.000, sedangkan yang ditetapkan pada waktu itu adalah 51.000. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada kesenjangan ya antara yang dihitung oleh DJSN dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kesenjangan ini akhirnya berdampak tadi antara pembiayaan dengan pembayaran iuran itu menjadi timpang. Sebagai contoh di tahun 2016 kalau dihitung
dari keseluruhan nilai pembiayaan per orangnya itu di rata-rata, kemudian dibandingkan dengan nilai iuran yang masuk secara keseluruhan per orangnya, itu ada gap per orangnya itu sebesar kurang lebih 2026 satu orang. 2026. Jadi kalau 2026 satu orang saja kalau 200 juta kan bisa dikalikan berapa. Nah, itu di tahun 2026 di tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 gap itu membesar sekitar 5.000. Nah, kemudian di 2018 menjadi 10.000. Nah, inilah akhirnya menjadi kajian dari DJSN, memberikan masukan kepada pemerintah, akhirnya kenapa iuran itu harus disesuaikan. Tapi sekali lagi bahwa penyesuaian iuran ini yang paling besar berperan adalah pemerintah. Kenapa? Karena dari sisi pembiayaan paling besar pesertanya adalah dari penerima bantuan iuran, dan pemberlakuan untuk penyesuaian iuran untuk penerima bantuan iuran ini sudah diberlakukan di Agustus kemarin. Ya, Agustus, September, Oktober ini sudah diberlakukan iuran baru untuk yang penerima bantuan iuran. Sedangkan yang kepesertaan lainnya mandiri, pekerja penerima upah itu baru nanti di tahun 2020. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya peran pemerintah di sini dalam penyesuaian iuran itu sangat besar, seperti itu. Baik, menanggapi hal tersebut Bapak, jika tadi Bapak juga menyampaikan bahwa ada fasilitas hingga kemoterapi, sebenarnya jenis penyakit apa saja sih Pak yang bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan ini? Jadi sebenarnya untuk manfaat dalam jaminan kesehatan nasional ini sangat komprehensif ya, kalau kita bandingkan dengan mungkin dengan jaminan kesehatan yang di negara-negara lain. Sebenarnya kita bersyukur bahwa manfaat yang kita dapatkan itu komprehensif, artinya mulai dari penyakit yang ringan sampai dengan yang berat. Tentunya ada pengecualian ya, misalnya kalau dia berobat tidak melalui prosedur ya, misalnya berobat itu kan harus dari tingkat pertama di puskesmas, dokter praktek, kemudian apabila tidak bisa ditangani baru dirujuk, kecuali kasus gawat darurat ya. Gawat darurat itu kan kalau tidak ditangani segera akan menimbulkan kecacatan atau hilangnya jiwa, itu bisa ke rumah sakit. Kemudian untuk kasus kecelakaan, ya kecelakaan itu kan ada di ranahnya di Jasara Harja. Jadi penjamin pertamanya adalah dari Jasara Harja ya. Kemudian untuk kecelakaan kerja itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk para pegawai negeri itu di PT Taspen yang menjamin untuk kecelakaan kerja. Kemudian juga untuk misalnya estetika ya, misalnya untuk meratakan gigi itu tidak dijamin. Operasi plastik, berobat ke luar negeri, kemudian ketergantungan obat, upaya bunuh diri ya. Kemudian juga misalnya akibat dari hobi ya, misalnya kebut-kebutan, kemudian kecelakaan, nah itu tidak masuk dalam jaminan. Tapi pada prinsipnya selain di luar itu ya, kemudian juga misalnya bakti sosial juga tidak dijamin. Ya, jadi pada prinsipnya kalau di luar hal tersebut kita lakukan penjaminan. Jadi sangat komprehensif sekali, dan kalau kita nilai dari besaran iuran sebenarnya ya, kalau dengan nilai manfaat sedemikian besar tentunya mungkin tidak seberapa ya. Kalau kita lihat, kalau kita sakit saja mungkin satu dirawat inap itu mungkin bisa 3 juta, 4 juta, ya jutaan masuk seperti itu. Ya, mungkin. Baik, menanggapi hal tersebut berarti sangat wajar ya Bapak ya jika pada tahun depan akan dilakukan kenaikan iuran ini. Nah Bapak, pastinya hal tersebut menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Ini, hal apa saja yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Jember untuk mensosialisasikan hal tersebut? Iya, memang kami menyadari bahwa hal tersebut memang menjadi pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat menanggapinya hal tersebut berbeda dari sudut pandang masing-masing ya. Kami selalu mengamati, ada banyak perdebatan khususnya di media sosial, ada yang pro dan kontra. Namun kami juga melihat dari sisi yang pro, memang ternyata ada kesadaran masyarakat bahwa kesehatan itu memang sangat penting dan kita harus mempunyai jaminan kesehatan. Ada dari pendapat yang setuju atau yang pro itu bahwa memang dari sisi iuran dengan biaya pelayanan itu masih wajar, Mas. Artinya dari iuran yang sedemikian itu untuk membayar biaya ketika kita sakit harus mengeluarkan banyak biaya, itu mungkin ada juga yang setuju kalau itu memang harga tersebut wajar. Dan tentunya juga ada hal-hal yang tidak setuju dengan pendapat yang pro tadi. Kami anggap tentunya ini butuh pembelajaran dan butuh penyadaran, dan tentu tidak intinya kita akan melakukan sosialisasi. Tentunya untuk sosialisasi ini, karena program jaminan kesehatan nasional ini adalah program strategis negara ya, ini kita menggandeng banyak stakeholder, jadi bukan hanya BPJS Kesehatan aja yang untuk bergerak melakukan sosialisasi, dan kita juga menggandeng
lembaga stakeholder lainnya agar program ini bisa diterima di seluruh masyarakat. Ya. Baik, di sini Bapak Anto selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, mungkin bisa sedikit mengutarakan sebenarnya apa sih alasan utama pemerintah sehingga bisa menaikkan iuran BPJS Kesehatan tersebut? Seperti tadi telah kami sampaikan bahwa prinsipnya dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019, semangatnya adalah bagaimana menjaga program jaminan kesehatan nasional ini bisa berkelanjutan, bisa sustainable. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dengan kondisi yang saat ini ada terjadi kendala dalam hal tadi tidak seimbangnya antara penerimaan iuran dengan pembiayaan, nanti dikhawatirkan program jaminan kesehatan nasional ini berhenti di tengah jalan. Nah, kita bayangkan saja bahwa saat ini di seluruh Indonesia di data tahun 2018 kurang lebih 1 hari itu ada yang menggunakan program JKN ini, memanfaatkan itu di semua fasilitas kesehatan itu rata-rata perharinya ada 600.000 orang kurang lebih yang menggunakan. Bayangkan kalau program ini ternyata berhenti di tengah jalan ya. Nah, itulah mungkin menjadi concern dari pemerintah yang melakukan kajian sehingga iuran ini harus disesuaikan. Tapi sekali lagi bahwa penyesuaian iuran ini yang paling besar perannya adalah dari pemerintah ya. Dari yaitu tadi dengan kepesertaan PBI ya di APBN maupun di APBD. Nah, sedangkan Mandiri ini ada di kepesertaan di berlakunya di tahun 2020 untuk penyesuaian iuran. Mungkin saya akan sampaikan sedikit kaitannya dengan penyesuaian iuran ini mana saja yang akan menjadi perubahan. Yang pertama adalah untuk segmen penerima bantuan iuran ya, di dalam Perpres nomor 75 tahun 2019 ini bahwa penyesuaian untuk iuran penerima bantuan iuran ini tadinya 23.000 menjadi 42.000. Dan ini diberlakukan mundur, bukan diberlakukan di bulan Januari, tapi diberlakukan mundur di bulan Agustus. Jadi kalau kata lihat di sini pemerintah sudah mengambil alih pembayaran iuran itu untuk penerima bantuan iuran sudah di awal di bulan Agustus ya. Kemudian yang berikutnya untuk pekerja penerima upah itu di dalam Perpres nomor 75 tahun 2019 ini besaran iurannya adalah menjadi 4% dan 1%, masih sama 4% dari 1% yang untuk PNS yang tadinya 3%, 2% menjadi 4%, 1% dan diberlakukan di Januari 2020. Yang membedakan adalah batas atas gaji. Kalau selama ini batas atas gaji itu adalah 8 juta, artinya pekerja yang gajinya di atas 8 juta nanti iurannya kan selama ini 5% dikalikan 8 juta, walaupun gajinya 9 juta, 10 juta, batas atasnya adalah 5% dikali 8 juta. Tapi nanti dengan berlakunya Perpres nomor 75 ini per 1 Januari, gaji batas atasnya adalah 12 juta. Jadi 5% kali 12 gajinya yang 13 juta, 14 juta, tetap dipotongnya 5% kali 12 juta. Kemudian yang ketiga adalah segmen yang mandiri, ya pekerja bukan penerima upah. Ya di sini yang tadinya kelas 3 25.500 menjadi 42.000, kemudian yang kelas 2 yang 51.000 menjadi 110.000, kemudian yang kelas 1 yang 80.000 menjadi 160.000, seperti itu. Baik, nah ini menurut informasi yang kami dapatkan sebelumnya ya Bapak ya, bahwa peserta BPJS Kesehatan biasanya di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lain itu dikesampingkan. Nah pertanyaannya, apakah dengan adanya kenaikan iuran ini diimbangi dengan peningkatan fasilitas yang akan didapatkan oleh para peserta tersebut? Iya, jadi dengan adanya pembayaran iuran ini tentunya cash flow kita akan dapat membayar rumah sakit ya. Dalam hal ini kita saat ini yang masih ada kendala ya dalam hal kewajiban kita pembayaran ke rumah sakit. Jadi dengan adanya penyesuaian iuran ini paling tidak tadi kita sampaikan bahwa pemerintah sudah membayar iuran terlebih dahulu di bulan Agustus. Nah, untuk pembayaran di bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember ini. Nah, tentunya dengan adanya pembayaran dari pemerintah ini, kita bisa melakukan pembayaran kewajiban kita kepada rumah sakit yang tadinya mengalami kendala. Nah, dengan adanya ini tentunya cash flow rumah sakit akan menjadi lancar dan pembayaran kepada obat, jasa medis tentunya juga lebih baik lagi. Dan kemarin juga BPJS Kesehatan dengan Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia juga telah membuat komitmen bersama kaitannya dengan penyelenggaraan program JKN. Ada peningkatan mutu pelayanan ya kepada peserta
JKN ini salah satunya kaitannya dengan antrian ya. Jadi bagaimana antrian di rumah sakit ini dikelola melalui mesin antrian ya. Dan ini juga nanti rumah sakit dihimbau menggunakan sistem antrian yang baik sehingga peserta tidak menumpuk di dalam antrian. Kemudian juga untuk pelayanan display tempat tidur itu juga dihimbau agar peserta mengetahui berapa jumlah ketersediaan tempat tidur secara real yang di rumah sakit. Dan yang ketiga untuk peserta yang hemodialisa ini akan diberlakukan tidak menggunakan rujukan ya, jadi bisa langsung ke rumah sakit. Itu kemarin 3 komitmen yang disepakati bersama antara BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Itu. Pastinya keputusan ini juga diambil untuk kebaikan masyarakat Indonesia secara bersama ya Bapak ya. Nah ini Bapak, BPJS Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya untuk memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat terkait kenaikan iuran tersebut. Dari sosialisasi di Care Free Day hingga ke desa bahkan ke kecamatan juga ya Bapak ya. Nah ini mungkin yang terakhir Bapak, adakah himbauan dari BPJS Kesehatan kepada masyarakat? Baik para pemirsa Jember TV dimanapun berada, tentunya kesehatan adalah merupakan harta kita yang tidak ternilai harganya. Berapapun harta yang kita miliki ketika kita sakit tentunya itu tidak akan bernilai. Bayangkan saja kalau kita mempunyai banyak harta kemudian tiba-tiba kita dikenai vonis misalnya harus cuci darah atau kanker atau operasi jantung, tentunya harta berapapun akan habis untuk biaya pengobatan. Oleh karena itu kami mengajak kepada para pemirsa Jember 1 TV dimanapun berada, yang marilah kita jaga kesehatan kita. Kita mulai dengan pola hidup sehat, jauhi pola-pola hidup yang tidak sehat, konsumsi makanan tentunya berolahraga yang cukup. Dan yang terpenting tentu kita juga harus punya usaha dalam hal ini, mempunyai perlindungan jaminan kesehatan. Ya paling tidak dengan adanya jaminan kesehatan ini kita bisa mengurangi risiko finansial ya, ketika kita sakit beban pembiayaan itu bisa teralihkan melalui adanya jaminan kesehatan ini. Dan yang terpenting dengan kita punya jaminan kesehatan, kita juga harus mempunyai komitmen dalam hal membayar iuran dan kita sisihkan dari penghasilan kita tabung. Kesehatan adalah harta kita, tentunya kita harus mempunyai komitmen ya dalam hal mempunyai jaminan kesehatan juga salah satunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali, terima kasih Bapak. Pemirsa, demikian tadi Tajam Dialog bersama BPJS Kesehatan Cabang Jember. Diharapkan melalui dialog tadi masyarakat semakin sadar untuk meningkatkan kesehatan demi kebaikan masyarakat Indonesia. Bagi Anda pemirsa yang ingin menyimak tayangan ulang kami, langsung saja bisa mengecek di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Desi Syotna bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam 1 TV.